Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin gue bilang tepat 5 minggu gitu ya, 5 minggu dimulainya proses negosiasi terhadap Bryan Mbeumo, dimana berita itu 5 minggu yang lalu nih, pas ya 35 sama hari ini 36 hari yang lalu lah, berita Manchester United memberikan penawaran resmi ya kan, terhadap Bryan Mbeumo. Tapi sampai sekarang belum juga here we go. Bahkan di jeda itu justru yang here we go klub lain yang cuman dalam proses 1 minggu 2 minggu penawaran pertama, terus kemudian minggu kedua penawaran kedua langsung here we go. Anthony Elanga ke Newcastle, tadi malam juga udah here we go Muhammad Kudus ke Tottenham Hotspur, dan ini lagi ada proses juga Noni Madueke ya dari Chelsea ke Arsenal. Cuman memang ini akan memberikan tekanan sih, bukan dalam arti tekanannya bukan hanya tekanan dari fans ya, tapi tekanan terhadap proses negosiasinya Bryan Mbeumo ini sendiri gitu. Bryan Mbeumo sendiri pun bahkan saat ini dia latihan individu, latihan sendiri, nggak bersama tim. Ya, Brentford pun menjadikan deal-deal yang tadi gue sebut itu, Anthony Elanga ke Newcastle 55 juta pound, Muhammad Kudus ke Tottenham 50 juta pound. Ya, mereka sih dalam keadaan menjadi di atas angin gitu loh dalam proses negosiasi ini. Ya kalau lo bandingin Mbeumo dengan Muhammad Kudus di Liga Inggris ya, sama Elanga sama sama si Noni Madueke, ya jelas secara data statistik musim lalu aja ya jelas udah unggul Mbeumo. Ya masa sih pemain-pemain yang kelasnya kayak 3 tadi itu bisa dibeli 50 juta pound, di atas 50 semua loh itu. Ya harusnya sih Bryan Mbeumo ya di atas di situ. Itu kan yang Brentford bisa jadiin perisai gitu untuk mempertahankan harga, bahwa dia minta ya kata total sih 65 juta pound lah. Ya menurut gue juga harga yang wajar. Ya gue juga jadi mikir ya, kalau memang sekarang si Muhammad Kudus, Anthony Elanga levelnya angka 50 jutaan ya memang sih secara masuk akal Bryan Mbeumo ya di atas 60 juta gitu, di atas 60 juta. Yang jadi permasalahan nih, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, gue sendiri, kita sini nggak tahu apa yang terjadi. Sebegitu kita harus menghematkah, atau memang ini menjadi satu strategi bahwa oke, gue memang nggak bisa main-main lagi, lu semua nggak bisa main-main lagi nih bernegosiasi dengan Manchester United. Kalau zaman Edward Ward udah dibayar tuh langsung, ya. Karena itu jadi menurut United Identity ya, itu juga menjadi suatu, kalau zaman dulu kan ketika dibayar cepat gitu sama Edward Ward kan bagi pemain kan itu menjadi sesuatu yang gampang gitu loh. Udahlah, gue udah ditembus mahal, bisa lah di Manchester United, gue main biasa-biasa aja gitu, secara mental ya. Cuman maaf, dengan proses negosiasi yang lambat ini ya, yang katanya Bryan Mbeumo udah mulai frustasi ya, cuman ini juga memperlihatkan agar pemain tuh juga appreciate gitu loh, menghargai terhadap proses negosiasi yang nggak selalu harus gampang ya, proses negosiasi yang tidak gampang, proses negosiasi yang alot. Oh, gue ini memang dibeli pun dengan proses negosiasi yang rumit ternyata. Ya gue harus kasih kontribusi yang besar dong kalau gitu buat klub ini.
buat klub yang udah jungkir balik. Ya mungkin klub-klub penjual nggak percaya kali, nggak mungkin lah Manchester United ngirit duit gitu. Di hari ketiga pun latihan tetap dilakukan, dan ternyata juga seperti gue bilang bahwa pemain-pemain yang planning atau rencananya mau dijual itu berlatih sendiri ya. Kemarin gue bilang Marcus Rashford berlatih sendiri, dan juga Alejandro Garnacho ya. Jadi Alejandro Garnacho juga berlatih sendirian, individu, kayaknya latihannya di rumah kali atau gimana. Ada di sosial medianya ya kan, dia kan paling sering tuh ngepost sosial media. Karena ya menurut gue sih dia harus lakukan, karena satu muda, dia masih muda ya, dia jangan patah semangat. Karena dalam beberapa berita Napoli masih tetap menginginkan Alejandro Garnacho. Namun tawaran yang diberikan itu sekitar 45 juta pon ya, masih jauh di bawah valuasinya Manchester United yang menginginkan sekitar 70 juta pon. Kemarin kan Napoli itu sebenarnya udah beli pemain PSV Eindhoven ya, Noah Lang, murah 28 juta euro ya, dari Liga Belanda gitu. Antonia aja yang kecelek sama Manchester United. Dan posisinya juga sayap kiri sebenarnya, posisi yang tanda kutip sama lah dengan Alejandro Garnacho. Tapi kabar berita mengatakan bahwa ya Napoli masih tetap mengincar Garnacho, sedangkan Garnacho sendiri sepertinya masih memilih untuk tetap di Premier League. Nah, bless and disguise juga ya, kalau dibilang dalam bahasa Inggrisnya ya, sesuatu yang kebetulan yang sangat bagus juga kalau memang Noni Madueke ini jadi dibeli Arsenal. Ada ya, Chelsea sebenarnya ada duit lah, walaupun diberitakan Chelsea kan kena hukuman PSR ya, dia harus bayar denda sekitar 20 juta pon, plus untuk dia menyeimbangkan lagi PSR dia butuh jual itu sekitar 4 atau 5 pemain gitu. Ya kalau itu mah gue liat Chelsea gampang jual pemain, gue gak ngerti kenapa Manchester United susah banget dagangannya ya. Ya best and disguise juga kalau memang Chelsea bisa jual Noni Madueke, mungkin Garnacho bisa diambil. Ngejual pemain Manchester United tuh kayak zaman gue dulu di banking ya, ngejual produk banking tapi yang investasi yang rumit gitu loh, yang susah lakunya di pasaran gitu. Kalau gue zaman di banking kan, kalau dibilang Pak deposito gitu ya, orang Indonesia kan paling aware gitu dengan deposito. Kalau dengan Pak investment ini Pak reksadana, tapi bukan reksadana Pak, ini begini begitu begini gak, udah susah dijual tuh. Nah ini kayaknya begini nih, emang pemain-pemain yang dijual soalnya pemain-pemain yang rumit gitu, rumit, complicated, personalnya, perilakunya, mentalnya, susah deh tuh jadinya. Dan satu berita juga dari Fabrizio Romano yang cukup mengejutkan, bahwa ternyata mengenai masalah Jadon Sancho nih, Juventus sendiri, ya gue sih percaya dengan Fabrizio Romano karena ya dia orang Italia, pasti dia punya close relation ya dengan internal Juventus gitu. Juventus sendiri ternyata tidak pernah atau belum pernah melakukan penawaran terhadap Jadon Sancho. Jadi berita-berita itu kan makanya gue bilang kan, lu harus aware nih, hati-hati nih berita-berita transfer, apalagi di saat ini ya, permainan agent, permainan manajer. Fabrizio Romano mengatakan bahwa belum ada sedikit pun Juventus, mungkin kita tarik itu ada berita doang ya, penawaran yang diberikan kepada Jadon Sancho. Nah, makin rumit lagi gitu. Makanya ini gue juga menyambung kemarin yang gue bilang episode sebelumnya, dan banyak pro dan kontra juga gitu ya, mengenai ya udah terminate aja kontraknya, kenapa sih? Ya tapi susah bang,
nggak segampang itu, memang nggak segampang itu, mahal bang, keluar biaya, memang keluar biaya, apalagi Rashford ya. Mungkin kalau Jadon Sancho masih oke lah ya, karena di kontraknya setahun lagi. Kalau Rashford kan 3 tahun lagi kan, 2028. Ya memang nggak segampang itu, memang juga tidak semurah itu, tapi setidaknya masalah lo selesai gitu. Maksud gue tuh adalah sebenarnya bisa lo melakukan itu sebagai sebuah klub yang besar. Kenapa? Juventus pun melakukannya terhadap Vlahovic. Lu udah gaji paling mahal di Serie A, jadi top scorer pun nggak pernah. Gak usah lo bilang bahwa juara Serie A deh, jadi top scorer aja lu nggak pernah gitu. Ya gue putus kontraknya, walaupun setahun lagi kan dia setahun lagi 2 tahun lagi kok kontraknya gitu. Ya gue putus kontraknya nih, gue tawarin di proposal terminate kontrak. Ya udah, kita lakukan aja. Kita kayak buang penyakit gitu loh. Analoginya gue punya bokap kan dulu ya, puji Tuhan masih hidup, masalah empedu gitu ya, karena dulu suka makan jeroan. Ya dulu dokternya bilang, wah ini dibersihin pak bisa, tapi ya kalau mau ini diambil ya, kan itu kayak resiko. Masa sih orang nggak punya empedu gitu, gimana sih caranya? Itu kan bagian organ tubuh yang selalu kita pelajarin dari SD ya, tapi kita harus buang, kalau nggak kita jadi penyakit. Nah sama seperti ini, cost-nya ada, tapi ya selesai gitu loh, nggak ada urusan kita lagi. Ya terserah dia mau main di klub manapun, udahlah, nggak ada kepikiran gitu. Jual rugi ya, kalau menurut gue kan, kalau Rashford kan dari akademi nggak rugi banget. Mungkin Sancho lah yang udah jadi, ibaratnya kita jadikan momentum atau monumen kegagalan transfer Manchester United, itu Jadon Sancho lah. Jadi itu loh maksud gue. Karena until now 10 Juli 6 hari lagi kita akan melakukan uji coba pertama atau friendly game pertama ya, itu melawan Leeds United ya. Jadi minggu depan di Swedia, Stockholm. Nah kita akan lihat tuh, setelah itu baru Manchester United berangkat ke Amerika minggu depan. Oke, jadi mari kita tunggu kabar berita yang lain ya. Tambahan berita lain sih ya, rekrutmen justru malah staff yang direkrut, staff baru, jadi kayak rekrutmen Department of Recruitment, ada orang baru bekerjasama dengan Sportslogy, jadi untuk merekrut pemain-pemain dengan data-data segala macam, ada orang baru ya, itulah. Tapi kan yang ditunggu fans kan sebenarnya bukan itu. Siapa pemain baru kita, udah tanggal segini, 1 bulan lagi udah kick off Premier League, kok cuman gini aja. Oke, tunggu aja berita-berita lain selanjutnya dan pembahasan lainnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.